Terima kasih Anda masih di iNews Sore, pemirsa. Pemirsa, calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Rano Karno menyapa warga di Kelurahan Kamal, Kalideres, Jakarta Barat. Rano Karno berjanji akan melebarkan akses jalan raya di wilayah itu dan meningkatkan insentif RT dan RW. Calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Rano Karno menyambangi warga Kelurahan Kamal, Kalideres, Jakarta Barat. Di tahun 95 ngetop dengan sebutan Bandul. Iya, viral banget ini Bandul. Terima kasih. Kedatangan sosok yang akrab disapa Bang Dul itu disambut meriah dan antusias oleh warga setempat. Dalam kunjungannya, Rano Karno menyerap aspirasi warga dan menyampaikan sejumlah program yang akan dijalankan apabila diberi amanah memimpin Jakarta. Salah satunya adalah kemacetan yang kerap terjadi di kawasan ini. Rano Karno akan mengajukan program pelebaran jalan untuk mengurai kemacetan. Terus diantaranya pembangunan jalan, pelebaran jalan itu seperti apa, Bang? Artinya begini, ini bukan pembuatan jalan baru ya. Di sini ada jalan tapi terasa kecil. Di sini kan tol. Nah untuk tol itu besar, penyeberangan nggak ada, cuma 3 meter. Jadi itu terasa macet. Itu kan berarti buat apa gunanya tol kalau masyarakat tidak terbantu. Insya Allah tinggal melakukan pelebaran, bukan jalan baru. Jadi wajar-wajar aja itu sih, gitu. Di kunjungan ini, Rano Karno juga menegaskan kembali program yang akan dijalankannya, yakni meningkatkan insentif untuk RT dan RW, serta menaikkan gaji petugas pemantau jentik. Dari Jakarta, Hadisti Arifah, Wildan Aulia, iNews melaporkan. Meski kontestasi Pilkada Jakarta cukup panas, namun pasangan RK Suswono dan Pramono Rano kerap berinteraksi hangat. Pertemuan antara calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil dengan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Prabowo Rano Karno terjadi pada Senin 23 September lalu di Taman Ismail, Jakarta. Interaksi ini dibagikan di akun Instagram Ridwan Kamil. Tidak ketinggalan Pramono Anung pun ikut bercengkrama. Calon gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung tak kuasa menahan gelak tawa saat berinteraksi dengan RK dan Rano Karno. Sesuai dengan tagline-nya, inilah politik riang gembira di Pilkada Jakarta. Kalau ini guru sebenarnya makanya saya bingung. Rangkaian kampanye Pilkada 2024 telah dimulai. Masing-masing calon mencoba menarik hati pemilih dengan program-programnya. Calon Gubernur DKI nomor urut 1 Ridwan Kamil berjanji akan menyalurkan kredit untuk membantu permodalan golongan ekonomi rendah. Program kredit mesra ditujukan bagi warga yang kesulitan mengakses layanan perbankan karena terbentur syarat agunan. Program serupa pernah diterapkan di Jawa Barat. RK pun mengklaim program ini sukses dijalankan di Jawa Barat. Kredit mesra bisa menjadi solusi efektif untuk masyarakat yang butuh pinjaman tanpa jaminan. Siapa yang disasar? Golongan yang nggak bisa pinjam ke bank. Ya, makanya disebut kreditnya kelompok. Karena dia tidak punya agunan. Kalau pakai bank konvensional kan minta agunan. Ini kan enggak. Asal berkelompok. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau satu ada kendala, 4-nya ikut bertanggung jawab. Nah ini sudah dipraktekkan dan berhasil. Saya sampling kemana-mana rata-rata butuh modal untuk golongan ekonomi bawah. Sementara itu pasangan calon dari jalur independen pemirsa Dharma Pongrekun dan Kun Wardana juga sudah menebar janji. Keduanya berjanji akan berikan internet gratis dengan kecepatan tinggi untuk setiap rumah. Ya, jadi kalau Allah sudah berkenan. Ya, janji ini disampaikan oleh calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 2 Kun Wardana Abyoto. Keduanya bahkan berjanji akan targetkan kecepatan minimal 100 megabit per detik untuk program internet gratisnya.
Di depan mantan pegawai DKI Jakarta, Kun Wardana tekankan pentingnya konektivitas internet untuk kehidupan sehari-hari. Dengan adanya akses internet gratis, Kun yakin masyarakat dapat beraktivitas tanpa harus meninggalkan rumah. Pak Moko, Pak Robert, Pak Marjani, kalau semua sudah tadi terkoneksi dengan internet, ya, maka masyarakat bisa melakukan berbagai upaya, mulai dari hal misalnya bekerja, berusaha, ya, belajar, bahkan juga belanja, berekreasi itu bisa dari rumah, ya. Dan kalau apapun bisa dilakukan dari rumah, ini juga bisa mengurangi kemacetan. Anda masih di Anju Sore, pemirsa. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankan di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita ke informasi lainnya. Kabinet dan nomenklatur Kementerian Prabowo Gibran saat ini masuk tahap finalisasi. Jumlah kabinet dan sosok yang akan mengisinya akan diumumkan sebelum pelantikan tanggal 20 Oktober 2024. Jumlah kementerian dan nomenklatur Kabinet Prabowo Subianto hingga kini masih digodok. Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, mengatakan penyusunan kabinet termasuk nama-nama di dalamnya masih bersifat dinamis. Ia juga menyebut finalisasi kabinet akan dilakukan sebelum pelantikan pada 20 Oktober 2024. Ya, bahwa segala sesuatu yang pada saat ini disampaikan itu masih dinamika. Bisa ada, bisa enggak, itu tergantung nanti finalisasi yang akan kemudian difinalkan sebelum pelantikan presiden terpilih. Sementara itu DPR sudah mengkaji perubahan jumlah komisi untuk menyesuaikan dengan jumlah kabinet dan nomenklatur bentukan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Jumlah komisi DPR akan menyesuaikan jumlah dan nama kementerian baru yang akan dibentuk oleh Prabowo. Sudah dikaji, kita akan matangkan nanti setelah kemudian presiden terpilih, nantinya mematangkan kira-kira berapa kementerian yang kemudian akan dipertimbangkan dan dipastikan berapa kebutuhannya. Tentu saja kemudian DPR akan menyesuaikan berapa kemudian kebutuhan untuk menyesuaikan berapa disesuaikan dengan kebutuhan untuk menyesuaikan dengan kementerian yang kemudian akan ada. Sebelumnya DPR telah mengesahkan perubahan Undang-Undang Kementerian Negara. Salah satu poin yang disahkan adalah pasal 15 tentang jumlah kementerian yang ditetapkan disesuaikan dengan kebutuhan presiden. Artinya, jumlah kementerian tidak dibatasi hanya 34 institusi saja. Dengan hasil ini, presiden terpilih lebih leluasa menggunakan hak prerogatifnya untuk menyusun kabinet. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden terpilih Prabowo Subianto segera bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Meski tidak diungkapkan kapan waktu pertemuannya, namun bisa dipastikan Prabowo Mega akan bertemu di tempat yang asyik dengan santapan yang sudah ditentukan. Presiden terpilih Prabowo Subianto diagendakan segera bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Hal itu disampaikan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Pertemuan keduanya berdasarkan komunikasi yang telah dijalin antara Partai Gerindra dan PDI Perjuangan secara intens. Menurut Puan, Prabowo dan Megawati akan bertemu di sebuah tempat yang asyik, meski belum ada kepastian kapan waktunya. Insya Allah akan segera kita adakan pertemuan antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo dalam waktu yang timingnya tepat. Timing tepatnya itu kapan sih Mbak? Kalau boleh tahu, karena ini jadi saling tunggu-tungguan ya? Ya nggak saling tunggu-tungguan kan, beliau berdua mempunyai jadwal yang sama-sama sibuk. Namun kita sudah bicara juga bersama-sama. Yang bisa saya sama-sama pahami, beliau berdua sama-sama berkeinginan untuk saling bertemu. Ketemunya di mana Bu rencananya? Di tempat yang asik. Hal pertemuan Prabowo dan Megawati juga dikonfirmasi oleh Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko.
Bahkan Dasko memastikan santapan yang akan disediakan untuk pertemuan Prabowo Megawati sudah ditentukan. Sebenarnya begini, komunikasi sudah dijalankan, tetapi kemudian masalah tanggal, masalah tempat, ini juga masih dipastikan karena masing-masing saling mencocokkan. Yang pasti soal makanan sudah ditentukan, itu aja. Oke? Sebelumnya, Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri disebut-sebut akan mengadakan pertemuan sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kader sekaligus anggota DPR terpilih PDI Perjuangan Tia Rahmania dipecat. Pemecatannya disebut-sebut karena mengkritik pimpinan KPK Nurul Gufron yang videonya viral di media sosial. Pak Nurul Gufron yang terhormat, daripada Bapak bicara yang teori seperti ini, kita semua tahu Pak, negara ini berada dalam kondisi tidak baik-baik saja. Mending Bapak bicara kasus Bapak, bagaimana Bapak bisa lolos Dewan Etik, kemudian dipetun sukses. Bagaimana kasus Bapak memberikan rekomen pada ASN. Bisa cari tolong dihargai forum ini, Bu. Yang memberikan nilai-nilai baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin keluar. Baik, terima kasih Bu. Itulah momen viral saat Tia Rahmania mengkritik Wakil Ketua KPK Nurul Gufron dalam agenda pemantapan nilai-nilai kebangsaan di Lembaga Ketahanan Nasional. Pasca video viral tersebut, PDI Perjuangan memecat anggota DPR terpilih Tia Rahmania dari keanggotaan partai dan digantikan oleh Boni Triana. Namun PDI Perjuangan menegaskan bahwa pemberhentian Tia tidak ada hubungannya dengan peristiwa mengkritik Wakil Ketua KPK Nurul Gufron. Pergantian ini telah diputuskan Mahkamah Partai terkait perselisihan perhitungan suara di Dapil Banten 1. Ya memang di internal partai kita mempunyai mahkamah partai yang bisa memutuskan secara internal terkait apakah salah satu caleg dari internal bisa kemudian dilantik atau tidak dilantik. Tapi bagaimana detailnya silakan tanyakan kepada DPP partai. Bu, kami dapat informasi yang karena dua caleg itu diduga menggelembungkan suara di Dapil Banten dan Jawa Tengah. Itu benar nggak Bu? Silakan tanya ke DPP partai. Ada anggap mungkin tadi untuk penelitian tadi ya, mungkin ada anggapan juga kalau gara-garanya gitu soal apa mengkritik KPK Nurul Gufron ini nggak ya Bu? Nggak ada hubungannya, jadi nggak ada hubungannya. Ini jangan kemudian ada salah pengertian. Ini ada sepertinya ada perbedaan atau ada ketidaksukaan antara partai politik dengan KPK. Tidak ada hubungannya. Berarti memang proses di internalnya juga sudah berjalan sebelumnya juga ya? Silakan tanya ke DPP partai. Sementara itu, Boni Triana melalui akun X-nya menjelaskan telah mengetahui keputusan partai pada 11 September 2024. Atau 2 minggu sebelum video Tia Rahmania mengkritik Wakil Ketua KPK Nurul Gufron. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Tia Rahmania bersama kuasa hukumnya datang ke Barreskrim Polri. Ia datang untuk berkonsultasi tentang tuduhan penggelembungan suara yang berujung pada pemecatan dirinya. Tia juga tidak ingin berasumsi dan mengatakan pemecatannya sebagai kader PDI Perjuangan dengan kritik yang ia lontarkan kepada pimpinan KPK. Dari background beliau yang bersangkutan itu dengan kasus-kasus yang ada, dan saya juga ingin bahwa marwah KPK itu dijunjung tinggi. Itu jadi yang saya harapkan. Dan ketika kemudian narasumber yang ada di depan kami hadir dengan background tertentu yang tentunya perlu kita kritisi, makanya kemudian itu terlontar demikian. Jadi itu memang sebenarnya apa yang ada dalam hati nurani saya, dan saya pikir juga memang mewakili masyarakat. Karena bagaimanapun kan kita dipilih untuk mewakili masyarakat gitu. Itu aja kayaknya. Kalau dikaitkan dengan ini, Mbak Tia ada kaitannya nggak dengan putusan kemarin? Atau mungkin mengantongi bukti yang kuat gitu untuk terkait, mungkin ada keterkaitan dengan peristiwa itu. Ada indikasinya nggak? Oh enggak, itu tidak, itu di luar jangkauan saya tidak tahu. Tapi pasti surat pemecatan baru terima kemarin. Iya, kalau bicara pemecatan memang saya baru menerima kemarin. Nggak ada kaitannya ya berarti ya? Setelah.
Setelah itu gitu saya. Di Anyu sore pemirsa, sidang pemeriksaan setempat dilakukan Majelis Hakim sidang peninjauan kembali kasus Vina. Majelis Hakim dan kuasa hukum terpidana meninjau seluruh TKP yang ada. Selain 3 hakim, tinjauan juga dilakukan oleh jaksa dan kuasa hukum para terpidana. Tim kuasa hukum menjelaskan konstruksi peristiwa yang terjadi di tiap titik yang ditinjau. Ketiga TKP yang ditinjau adalah depan SMP Negeri 11 Cirebon, Warung Madura, kemudian tanah kosong yang terletak di belakang showroom yang disebut sebagai tempat pembunuhan dalam BAP tahun 2016 yang lalu. Di 3 lokasi ini, tim kuasa hukum memaparkan sejumlah kejanggalan yang ada. Benar 100 meter. Nah, ketika itu kita tanya, kenapa kau bilang 100 meter? Oh iya, karena saya naik motor, jadi saya bikin itu 100 meter. Nah, kalau itu kan bisa keliru kan, tapi dengan adanya pemeriksaan setempat ini, semua itu menjadi faktual gitu. Nanti saksi-saksi juga dihadirkan, Pak. Saksi-saksi akan datang nanti, akan kita tanya, kamu berdiri di mana? Kapan kamu lihat di mana? Itu posisinya nanti kita lihat. Rencana ada berapa saksi yang hadir? Semua saksi-saksi yang kita hadirkan dulu itu akan hadir di sini. Termasuk terpidana, Pak? Yang tidak hadir terpidana. Terpidana dia di sana. Pemohon namanya ya. Termasuk kesaksian Haib juga, Pak. Saka sendiri, inisiatif Saka sendiri. Jadi Saka tuh kepengen tahu kebenarannya seperti apa. Saka kan nggak tahu masalahnya seperti apa, dari awal juga nggak tahu. Jadi Saka kesini, inisiatif Saka pengen cari tahu dan kebenarannya itu akan terbuka. Kuasa hukum terpidana pembunuhan Vina dan Eki menghadirkan sejumlah saksi ahli untuk turut mengungkap kebenaran kasus yang terjadi di Cirebon 2016 lalu. Keterangan para saksi ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan hakim atas dalil-dalil yang disampaikan pemohon. Diduga ada kejanggalan, kuasa hukum 6 terpidana kasus pembunuhan Vina menghadirkan sejumlah saksi ahli untuk memberikan keterangan dalam sidang peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Saksi-saksi tersebut diantaranya 3 ahli pidana, ahli laka lantas, ahli kedokteran, ahli mata, dan juga 2 saksi fakta yang merupakan kuasa hukum terpidana kasus Vina tahun 2016 dan 2017. Meminta keterangan ahli. Pada hari ini telah kita undang dan telah siap 3 orang ahli pidana, yaitu Profesor Muzakir, Dr. Solihuddin, dan Profesor Cudri Sitompul. Di samping 3 ahli pidana, kita akan hadirkan juga ahli laka lantas, yaitu Dr. Yuspan, kemudian ada ahli kedokteran forensik, Dr. Yoni ya, kemudian ahli mata, Dr. Mayasari dari Rumah Sakit Mata Cicendo. Nah, selain ahli ini, kami apabila waktunya cukup, kami akan memeriksa 2 orang saksi fakta yang merupakan kuasa hukum dari para terpidana ini pada tahun 2016 dan 2017. Selain itu, tim kuasa hukum 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki juga masih menunggu jawaban dari Majelis Hakim Sidang PK tentang usulan pelaksanaan sidang peninjauan kembali digelar di tempat kejadian perkara. Permintaan ini disampaikan agar Majelis Hakim dapat memahami perkara secara utuh. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toi Iskandar, iNews melaporkan. Dalam sidang peninjauan kembali 6 terpidana kasus kematian Vina dan Eki 23 September lalu, ahli pidana menyebut bahwa dalam persidangan kasus ini banyak proses yang tidak sesuai hukum acara pidana. Sementara itu, ahli kecelakaan lalu lintas meyakini Vina dan Eki mengalami kecelakaan tunggal. 6 saksi ahli dihadirkan dalam sidang peninjauan kembali 6 terpidana kasus kematian Vina dan Eki. 6 saksi ahli ini terdiri dari 3 ahli pidana, sementara 3 lainnya masing-masing merupakan ahli kecelakaan lalu lintas, kedokteran forensik, dan ahli mata. Salah satu ahli pidana yang dihadirkan adalah Profesor Muzakir. Dalam sidang PK ini, Guru Besar Hukum Pidana ini menyebut bahwa dalam penanganan kasus Vina, mulai dari tingkat pengadilan negeri hingga Mahkamah Agung, banyak proses yang tidak sesuai dengan hukum acara pidana. Muzakir pun menyebut semestinya Majelis PK mempertimbangkan hal ini, terutama terkait pembuktian yang membuat para terpidana mendapat hukuman berat. PK yang diajukan itu ternyata banyak
putusan-putusan pengadilan yang dilakukan PS, PT maupun terutama adalah MA, semuanya merujuk pada putusan pengadilan negeri Cirebon. Nah, yang menjadi masalah di dalam putusan pengadilan negeri Cirebon itu banyak proses yang disebut sebagai pembuktian dan seterusnya itu tidak sesuai dengan hukum acara pidana. Kalau tidak sesuai hukum acara pidana, konsekuensinya harus ditinjau kembali. Selain ahli pidana, sidang peninjauan kembali juga menghadirkan ahli kecelakaan lalu lintas Yuspan Zaluku. Dalam persidangan, Yuspan meyakini bahwa Vina dan Eki murni mengalami kecelakaan tunggal di flyover Talun. Yuspan mempertanyakan penetapan kematian dari polisi yang awalnya sebagai kecelakaan tunggal berubah menjadi pembunuhan. Saya katakan gelap karena di dalam tanya jawab tadi tidak ada kejelasan tindak lanjut penanganan peristiwa itu sebagai kecelakaan lalu lintas. Kenapa dia berhenti? Saya katakan tadi kalau sudah terbit laporan polisi itu harus ada pertanggungjawaban akhir yang jelas. Sidang Senin kemarin merupakan sidang ke-8 atau terakhir dalam peninjauan kembali 6 terpidana Vina dan Eki. Total, tim kuasa hukum pemohon menghadirkan 39 saksi fakta dan 10 saksi ahli. Dari Cirebon, Jawa Barat, Iskandar, Ainus melaporkan. Pemirsa, isak tangis mewarnai sidang lanjutan peninjauan kembali atau PK 6 terpidana kasus kematian Vina dan Eki. Seorang saksi yang pernah ditangkap bersama para terpidana pada 2016 lalu menceritakan bagaimana penyiksaan yang ia alami. Dalam sidang lanjutan peninjauan kembali atau PK 6 terpidana kasus kematian Vina dan Eki pada Rabu lalu, sejumlah saksi dihadirkan. Salah satunya adalah Renaldi atau Aldi yang merupakan teman dari para terpidana. Renaldi pernah ditangkap polisi bersama para terpidana di tahun 2016 silam. Meski akhirnya dibebaskan, sambil terisak Renaldi pun menceritakan penyiksaan yang ia alami dari oknum polisi. Ia mengaku dianiaya hingga sempat susah makan dan berjalan. Akibat perlakuan tersebut, saksi mengalami luka-luka dan masih membekas hingga saat ini. Bekas luka tersebut juga diperlihatkan di depan majelis hakim. Saya bukan maling, bukan pembunuh, tapi saya semua dipukul sama polisi, saya nggak punya salah. Ya, siang pagi itu masih dipukulin, Pak. Masih dipukulin. Pas jam 12 itu saya udah dipisah, udah dimasukin kali. Satu udah diambil. Tapi selama itu saya masih dikali itu masih dipukulin, Pak. Masih dipukulin terus aku mengaku saya yang bilang dari aku, saya udah tahu itu. Orang mati apa dia juga udah tahu, tapi tetap dipukulin disiksa kan sampai akhirnya nggak bisa apa-apa, dan saya udah nggak bisa jalan untuk jadi saya dipukulin, saya mati. Sejumlah terpidana pun juga tak kuasa menahan tangis saat mendengar kesaksian Renaldi. Sebelumnya para terpidana juga mengaku kerap mendapatkan penganiayaan dan perlakuan tidak manusiawi oleh sejumlah oknum polisi. Mereka menduga penyiksaan dilakukan agar mereka yang ditangkap segera mengakui kasus pembunuhan dan perkosaan terhadap Vina dan Eki. Sementara para terpidana mengaku tidak terlibat dalam kasus ini. Dari Cirebon, Jawa Barat, Iskandar, Ainus melaporkan. Selain saksi fakta, ex-Kabareskrim Polri Susno Duaji juga menjadi saksi ahli pada sidang lanjutan peninjauan kembali 6 terpidana kasus kematian Vina dan Eki pada Rabu lalu. Susno memastikan kematian Vina dan Eki disebabkan kecelakaan tunggal sesuai penyelidikan awal Polres Cirebon. Sidang lanjutan peninjauan kembali 6 terpidana kasus kematian Vina dan Eki kembali digelar di Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat. Sidang yang beragendakan mendengarkan saksi ahli dan fakta tersebut dihadiri Susno Duaji, ex-Kabareskrim Polri yang menjadi saksi ahli. Di hadapan majelis hakim, pemohon dan termohon, Susno Duaji dicecar sejumlah pertanyaan terkait proses penyelidikan hingga penetapan para terpidana. Susno menegaskan kematian Vina dan Eki disebabkan kecelakaan tunggal sesuai penyelidikan awal pihak kepolisian Resor Cirebon. Dong ini kan sudah terbukti, sudah selesai mestinya.
Terbukti seperti apa, Pak? Yang kecelakaan lalu lintas, siapa yang bilang bukan kecelakaan lalu lintas? Kenapa Pak meyakini itu kecelakaan lalu lintas? Bukan saya meyakini, itu hasil pemeriksaan Polres kecelakaan lalu lintas. Masa saya sebagai mantan Kapolda menaibkan itu? Terus apa aja Pak yang diberikan kesaksiannya, Pak? Ya, kesaksian tentang jalannya pemeriksaan bagaimana ya. Saya bilang jalannya pemeriksaan babeliut. Dalam sidang, pihak pemohon atau kuasa hukum menyiapkan 7 saksi yang merupakan saksi ahli dan fakta. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, pebiliar asal klub Tiger yang akrab disapa Juan Tiger berhasil keluar sebagai juara dalam turnamen Mansion Sport Open 9 Ball Tournament yang digagas oleh Moore Productions dan didukung oleh PB Popsi. Sepanjang turnamen, Juan tampil gemilang hingga akhirnya mampu mengalahkan pebiliar asal Jawa Timur, Febrian Tepong, di babak final dengan skor 6-3. Juara dunia biliar Francisco Sanchez Ruiz menyerahkan trofi juara Mansion Sport Open 9 Ball Turnamen kepada Juan Tiger di Daruma Pool and Coffee, Metropolis Town Square, Kota Tanggerang, Banten. Juan Tiger, pebiliar asal Bangka Belitung, keluar sebagai pemenang di turnamen ini dan berhak membawa pulang hadiah sebesar 50 juta rupiah. Dengan adanya turnamen ini diharapkan dapat melahirkan pebiliar-pebiliar hebat yang nantinya akan mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Saya berharap dengan adanya turnamen ini makin banyak bibit muda, Mas. Karena kan kalau kita lihat Indonesia tuh banyak banget yang jago, tapi mungkin belum punya keberanian untuk bisa main di ajang internasional. Dan mudah-mudahan suatu saat ini sudah ada pemain Indonesia yang main di kejuaraan dunia. Sebagai induk organisasi biliar di Indonesia, PB Popsi akan mendukung penuh setiap penyelenggaraan turnamen bergengsi yang bertujuan untuk mengembangkan olahraga biliar di tanah air. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Sore, pemirsa. PT Liga Indonesia Baru sebagai operator Liga 1 memanggil manajemen dan supporter Persib imbas kericuhan oknum supporter terhadap steward atau petugas keamanan. PT LIB juga memberikan rekomendasi kepada manajemen Maung Bandung untuk memberi sanksi internal. Kericuhan pada laga Liga 1 antara Persib melawan Persija di Stadion Sijalak Harupat pada 23 September lalu menjadi perhatian bagi PT Liga Indonesia Baru sebagai operator liga. Pihaknya sudah memanggil manajemen dan supporter Persib Bandung untuk meminta penjelasan. Terkait sanksi, PT LIB menyebut akan menyerahkan sepenuhnya ke Komisi Disiplin PSSI. PT LIB juga memberikan rekomendasi agar manajemen Persib memberi sanksi internal kepada sejumlah oknum yang memicu kericuhan. Liga pada posisi meminta kepada Persib supaya memberikan sanksi-sanksi di internal mereka karena pemicu tadi. Ya, itu layaknya kita ini kan korporasi, Persib juga korporasi. Kita nggak bisa masuk areanya mereka karena mereka punya aturan dan SOP sendiri di dalam manajemennya Persib. Kita juga begitu. Nah, kita memberikan inputan dan klarifikasi supaya ini harus diberikan sanksi-sanksi. Sementara itu, polisi menangkap 6 oknum supporter yang menganiaya 8 petugas keamanan atau steward saat laga Persib melawan Persija. Ke-6 tersangka mengeroyok steward karena emosi adanya isu pelecehan seksual yang dilakukan petugas keamanan terhadap supporter wanita saat laga Persib melawan Port FC di Liga Champions Asia 2 pada 19 September lalu. Akibat kejadian ini, ke-8 steward terluka di mana 1 diantaranya terkena hantaman benda tumpul di punggung dan kepala. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Usai mengalahkan Maladewa dengan skor 4-0, Timnas Indonesia U20 akan berlaga melawan Timor Leste dalam lanjutan kualifikasi Piala Asia U20. Kita langsung bergabung dengan rekan Faisal Rinaldi di Stadion Madia, Senayan, Jakarta. Halo Faisal, jelang Indonesia melawan Timor Leste, bagaimana situasi di sana? Seberapa besar kans kan, Indonesia meraih kemenangan? Baik,
Ya baik, selamat malam Diandra dan juga pemirsa. Untuk suasana di Stadion Madia saat ini, di depannya memang kami melihat supporter dari Garuda Muda sudah mulai memadati Stadion Madia. Nah, untuk malam ini memang Garuda Muda atau Timnas U20 Indonesia akan menghadapi tim nasional Timor Leste. Dan seperti apa prediksi daripada pendukung Garuda Muda yang sudah hadir, kita tanyakan langsung kepada pendukung Garuda Muda pada malam ini. Halo, selamat malam Mas. Selamat malam. Mas, kenalan dulu, namanya siapa Mas? Seno, Mas. Mas Ito, ini Indonesia lawan Timor Leste. Gimana prediksinya malam ini? Prediksi 5-0. Mantap. Sebelumnya kan Indonesia menang 4-0 atau bisa menggilas Maladewa. Ini apakah akan terjadi lagi malam ini? Menurut Mas gimana? Kemungkinan malah lebih besar lagi skornya. 5-0 untuk Indonesia, 0 untuk Timor Leste. Oke. Prediksi yang akan mencetak skor malam ini siapa nih Mas? Jan Raven hat-trick. Mantap. Mas, menurut Mas sendiri chance-nya Indonesia bisa lolos babak kualifikasi Piala Asia 2025 ini gimana? Kesempatannya sangat besar. Terakhir lawan Bahrain, insya Allah menang. Yakin Mas, optimis? Optimis menang, juara grup. Ya Mas Eno, terima kasih. Ya Diandra dan juga pemirsa, memang di dalam babak kualifikasi Piala Asia 2025 ini memang chance Indonesia untuk lolos ini cukup besar. Karena kan memang di pertandingan sebelumnya Indonesia sudah berhasil menggilas timnas Maladewa U20 dengan skor 4-0. Dan pada malam ini Indonesia akan menghadapi Timor Leste yang memang dengan modal yang cukup besar. Nah tentunya selain itu Diandra dan juga pemirsa, memang ada PR sedikit yang akan dikerjakan oleh Coach Indra Syafri, karena memang pada pertandingan sebelumnya ini timnas Garuda Muda baru bisa berhasil mencetak skor di menit ke-52. Ini yang tentunya menjadi PR daripada lini serang Garuda Muda yang tentunya akan dibuktikan pada malam nanti. Seperti inilah Diandra dan juga pemirsa kurang lebih suasananya di depan Stadion Madia Senayan Jakarta yang nantinya akan berlangsung Indonesia versus Timor Leste malam ini. Kita nantikan sama-sama. Diandra, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Faisal atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Sejumlah pembalap MotoGP bersama Moto2 dan Moto3 hijaukan kawasan sirkuit Mandalika dengan melakukan penanaman pohon. Langkah tersebut sebagai bentuk kepedulian pembalap terhadap lingkungan di Mandalika. Pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini, dan jangan lupa cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Saya Diandra Mukni, terima kasih dan sampai jumpa. Sejumlah rider MotoGP seperti Miguel Oliveira dari tim Trackhouse Racing dan Johan Zarco dari tim Castrol Honda mengikuti penanaman pohon di kawasan sirkuit Mandalika. Selain para rider MotoGP, penanaman pohon ini juga diikuti sejumlah rider dari Moto2 dan Moto3 serta anak-anak yang tinggal di sekitar kawasan sirkuit Mandalika. Penanaman pohon dilakukan sebagai bentuk kepedulian pembalap terhadap keberlangsungan lingkungan di Mandalika sehingga tidak hanya menjadi kawasan ekowisata namun juga menciptakan kawasan yang ramah lingkungan. Bagaimana caranya supaya kita bisa membuat industri tourism atau kawasan kayak Mandalika ini tidak hanya sebagai kawasan eko pariwisata saja, tapi juga yang go green, gitu, yang ramah lingkungan, gitu ya. Selain penanaman pohon, para pembalap juga menyatakan bentuk komitmen mereka dalam menjaga lingkungan dengan menempelkan cap telapak tangan mereka pada papan yang disediakan. Sementara itu jumlah pohon yang ditanam di kawasan sirkuit sekitar 10.000 pohon yang dilakukan secara berlanjutan. Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Emma Widiawati, iNews melaporkan.